Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Veranda dengan NIM 050104210006 dari Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel, Surabaya, kelas 2A. Video ini dibuat dengan tujuan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Syamsuri, Magister Hukum Islam yang terhormat. Secara umum, untuk penggunaan fasilitas umum atau toilet umum itu dikenakan tarif mulai dari 2.000 sampai 3.000 tergantung penggunaan tersebut. Seperti pada buang air kecil ia dikenakan tarif 2.000 dan buang air besar atau mandi dikenakan tarif 3.000. Sebelum memasuki status hukum penggunaan fasilitas umum yang berbayar, saya menguraikan terlebih dahulu tentang teori sewa menyewa atau ijarah. Menurut etimologi, ijarah itu menjual manfaat. Manfaat itu terkadang berupa manfaat barang seperti toilet untuk ditempati atau mobil untuk dinaiki atau dikendarai, dan terkadang berbentuk jasa seperti pekerja bangunan, tukang tenun, tukang jahit, dan lain-lain. Dan beberapa pengertian-pengertian lain dari beberapa ulama seperti ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta, dan pada ulama Asy-Syafi'iyah akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Yang kemudian ulama Malikiyah mengatakan ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Dari beberapa pendapat ulama ini tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan atau ownership. Dan pada dasar hukum ijarah ini diperbolehkan. Hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Zuhruf ayat 32 dan At-Talaq ayat 6. Dan pada dalil hadis atau sunnah, sabda Rasulullah dari Abu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW itu bersabda, berikanlah upah untuk pekerja sebelum mengering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Perintah memberikan upah adalah bukti diperbolehkannya ijarah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya. Dalil ijma' umat Islam pada masa sahabat itu berijma' bahwa ijarah adalah boleh karena manusia itu membutuhkan kemanfaatan seperti kebutuhan mereka kepada sebuah barang itu sendiri. Umat Islam telah sepakat membolehkan akad ijarah. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah itu sendiri, sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang nyata. Selama akad jual beli barang itu diperbolehkan, maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga. Dan rukun ijarah itu ada 4 beserta syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan rukun tersebut, yaitu yang pertama dua belah pihak yang melakukan akad, dan yang kedua ijab kabul atau sigoh ijarah. Kemudian yang ketiga yaitu imbalan atau ujrah, dan keempat hak pakai atau manfaat. Syarat ijarah yang pertama yaitu dua belah pihak yang melakukan akad. Pihak pertama disebut orang yang menyewakan itu dikatakan muajir, dan pihak kedua yang menyewa disebut mustajir. Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli dan yang menyewakan dan penyewa. Di antaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengelola kekayaan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana jika ada anak kecil yang menyewa toilet? Apa akad itu sah? Dan kedua belah pihak itu melakukan akad yang sah? Dan jawabannya untuk masalah ini
mayoritas ulama fikih kontemporer itu memberikan pendapat bahwa boleh dilakukan sebuah akad oleh orang yang belum balik asalkan hal yang diakadkan itu termasuk hal yang sederhana atau hal kecil yang bisa dilakukan oleh orang yang belum balik. Contoh akadnya itu jual beli makanan, permen dan sejenisnya dengan nominal yang dirasa seseorang belum balik itu mengerti akan transaksi pembelian tersebut. Dan persyaratan berikutnya adalah muajir mampu menyerahkan manfaat barang, karena itu tidak sah hukumnya menyewakan barang wasaban kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Kemudian pada imbalan atau ujroh dalam hal sewa menyewa barang yang berwujud atau ijarah ain itu disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. Uang sewa menjadi hak milik muajir dan dilindungi hukum dan sepanjang waktu. Begitu akadnya disepakati, artinya ketika masa persewaan sudah habis, kompensasi tersebut atau upah tersebut tetap menjadi haknya. Jadi kepemilikan muajir tadi atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan barang telah berkekuatan hukum. Kemudian pada hak pakai manfaat barang yang disewakan tadi, seperti toilet misalnya, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu manfaat barang memiliki nilai ekonomis yang layak mendapatkan imbalan sebagai kompensasi penyewaan. Misalnya seperti menyewa toilet untuk mandi, buang air kecil besar dan lain-lain. Yang kemudian manfaat barang yang disewakan tersebut mubah menurut syara. Jadi tidak sah menyewakan manfaat yang dilarang oleh agama. Dan masalah toilet ini tidak dilarang oleh agama. Yang ketiga yaitu objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsinya. Dan objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsinya. Pada toilet umum, air di dalamnya itu termasuk objek manfaatnya. Selanjutnya kelima, pemanfaatan barang sewaan dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Akad ijarah itu menggunakan jangka waktu yang tidak jelas, itu hukumnya tidak sah kecuali masuknya toilet umum. Hukumnya boleh menurut ijma para ulama. Dan mustajir belum mengambil manfaat barang tersebut. Objek ijarah adalah manfaat barang itu sendiri. Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan. Misalnya pekerja menjaga rumah 1 malam atau 1 bulan, dan kejelasan pekerjaan, contoh penjaga atau pembersih toilet pada siang hari atau malam hari. Kemudian kedua, pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak mustajir atau pekerja. Adapun ijarah menjadi fasak atau batal dengan hal sebagai berikut. Contohnya terjadi ain pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat ain lama padanya. Dan selanjutnya yaitu bisa batal karena rusaknya barang yang disewakan seperti rumah dan hewan yang menjadi ain. Selanjutnya yaitu rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan untuk jahitkan, karena akad-akad itu tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang. Kemudian terpenuhinya barang yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika ada uzur yang mencegah fasak atau batal, seperti jika pada ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai selesai masa panen, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak penyewa, yaitu mencabut tanaman sebelum waktunya. Dan penganut mazhab Hanafi berkata boleh memfasak ijarah karena adanya uzur. Hal ini menjadi pendukung argumen terakhir tadi.
Kemudian ijaro baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Secara dasar hal itu boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sewa menyewa atau ijaro merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerja sama karena mustahil manusia untuk hidup berkecukupan tanpa ijaro. Kemudian merupakan ijaro pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijaro merupakan salah satu hal yang boleh dilakukan. Maka hukum Islam dalam toilet berbayar merupakan salah satu hal yang boleh dilakukan dan asal tetap memenuhi syarat tersebut. Namun bisa menjadi tidak sah hukumnya bila toilet tersebut memang dan hakikatnya sudah disediakan oleh pemerintah dengan kebutuhan atau pemenuhan toilet yang berasal dari dana APBD. Namun tetap dikenakan tarif oleh pihak pengelola toilet umum dengan berdalih bahwa hal ini menerapkan tarif merupakan haknya karena ia merasa telah mengelola toilet umum dan merupakan upah dikarenakan telah mengelola, menjaga, memelihara toilet umum tersebut. Padahal pengelola telah mendapat gaji bulanan melalui pemerintah tadi, maka seharusnya ia tidak lagi menarik dana masyarakat. Dan apabila pengelola tidak digaji oleh pemerintah, maka pengelola tersebut berhak untuk menarik tarif biaya terhadap toilet umum tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk toilet umum berbayar, hukumnya status hukumnya diperbolehkan asal memenuhi syarat dan sesuai dengan rukun-rukun tersebut. Hukumnya tidak sah jika atau tidak boleh dilaksanakan toilet berbayar tersebut jika tidak memenuhi persyaratan tersebut. Agar lebih mudah untuk dijadikan pembahasan, maka untuk pihak istri saya sebut namanya Melati, dan pihak suami pertama yang pergi meninggalkannya atau menikahi secara siri saya sebut namanya Udin. Kemudian laki-laki kedua yang menikahi Melati secara sah saya sebut namanya Parjo. Dan yang saya lakukan pertama sebagai hakim adalah menganalisis status perkawinan keduanya. Udin yang tanpa kabar dan pergi bertahun-tahun tersebut saya kategorikan sebagai suami yang mafkud. Dan salah satu dari berbagai alasan yang mendasari putusnya perkawinan adalah pergi atau menghilangnya suami dari istri tersebut. Dan persoalan mafkudnya suami menurut saya merupakan persoalan yang rumit sekaligus sulit karena tentunya dengan ketiadaan atau hilangnya suami dapat menyebabkan kesengsaraan terhadap orang-orang yang ditinggalkan dan yang menjadi tanggung jawab suami tersebut, terlebih lagi istrinya. Oleh karena itu, dalam persoalan suami yang mafkut ini harus cepat dicari solusi atau jalan keluarnya. Padahal keadaan dirinya sendiri tidak bisa dipastikan apakah ia masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan dalam persoalan mafkutnya suami ini, para mujtahid mazhab masing-masing itu memiliki pandangan yang berbeda. Seperti ada dua mazhab yang saya ambil di sini, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Termasuk dua mujtahid yang memiliki pandangan berbeda dalam kasus ini serta metode istinbat keduanya. Dalam persoalan mafkud, Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya itu keduanya mengawali proses istinbat dengan sumber yang sama, yakni qaul as-sahabat, pendapat sahabat, karena memang seperti telah dijelaskan sebelumnya tidak ada dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai mafkud atau orang hilang secara langsung. Dan pendapat Imam Malik terkait istri yang suaminya hilang atau mafkud diberikan batas waktu untuk menunggu kejelasan kabar suaminya selama 4 tahun.
jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut, maka ia diperkenakan menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka istri halal untuk menikah lagi setelah menjalani masa iddah tersebut. Kemudian jika setelah pernikahannya dengan orang lain tadi, suaminya yang mafkud tersebut kembali atau Udin kembali, maka suami yang mafkud tersebut sudah tidak berhak atas istrinya. Jadi Udin, menurut Imam Malik, Udin itu sudah tidak berhak atas Sri Melati, karena pada Imam Malik ini tidak memiliki khiyar, tidak memiliki opsi jika istrinya sudah menjadi istri orang lain, baik istrinya sudah digauli oleh suami keduanya atau barjo maupun belum. Dan menurut Imam Syafi'i, dalam kasus mafkudnya suami itu memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapat qaul qadim dan qaul jadidnya. Dalam qaul qadimnya beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitannya dengan batasan masa tunggu yang 4 tahun tadi. Namun demikian, Imam Syafi'i itu memberikan khiyar atau pilihan bila mana mafkud datang setelah perkawinan istrinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami istri. Berbeda dengan Imam Malik yang tidak memiliki khiyar tadi. Mafkud diperkenankan memilih antara mengambil istrinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam qaul jadidnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi istri yang suaminya mafkud. Istri tidak diperkenankan menjalani masa iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya mafkud atau suaminya tersebut. Kemudian apabila sudah diyakini kematiannya dan istri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba mafkud datang kembali, maka perkawinan dengan suami kedua itu difasak atau batal karena adanya salah sangka terhadap diri mafkud tersebut. Fasak adalah pembatalan atau rusaknya akad dari asasnya serta hilangnya kehalalan perkawinan akibat pembatalan tersebut. Dan hal ini berbeda dengan talak. Talak itu berakhirnya suatu akad, akan tetapi kehalannya tidak hilang kecuali bila terjadi talak 3. Dan Syafi'i dalam qaul qadimnya di dalam kitab itu Imam Syafi'i berkata bahwa Malik mengabarkan pada kami dari Yahya ibnu Sa'id ibnu Musayyab bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab itu berkata, perempuan maupun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama 4 tahun, kemudian ia menunggu menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Dan kemudian Imam Syafi'i berkata, hadis yang tetap atau valid tadi dari Umar dan Utsman mengenai perempuan yang kehilangan suaminya itu seperti hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Ibnu Musayyab dari Umar, dengan tambahan apabila perempuan atau istri telah menikah lagi kemudian datang suaminya yang hilang tadi sebelum suami kedua menggaulinya, maka suami pertama atau mafkud lebih berhak atas istrinya. Dan apabila suami kedua telah menggaulnya, maka suami pertama yang mafkud tadi boleh memilih antara mengambil istrinya atau mahar. Dan dari inti Imam Syafi'i itu, jika suami atau si Udin datang pada Melati yang posisinya sudah menikah dengan Barjo tadi, maka jika sudah Melati sudah digauli oleh si Barjo atau pihak kedua, suami kedua, maka Udin diberi pilihan antara ia mengambil istrinya atau mengambil maharnya. Dan sedangkan jika belum digauli oleh si pihak kedua atau si Barjo, maka si Udin itu lebih berhak atas istrinya. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya ini dipandang bersifat spekulatif karena keyakinan akan meninggalnya suami berdasarkan pada bukti, saksi atau pengetahuan yang didapat dari teknologi masa kini. Maka sejatinya pendapat Imam Syafi'i ini dalam bersifat spekulatif sama dengan qaul qadimnya Imam Malik, karena meskipun sebelumnya melakukan penelitian atau pencarian kabar mafkud, landasan utama adalah putusan sahabat Umar yang
menekankan pada tenggang waktu 4 tahun sebagai asumsi kematiannya. Padahal waktu yang lama tersebut juga tidak memberikan jaminan akan kenyataan kematian suami. Dan di sisi lain, dalam waktu yang lama tersebut bergantung nasib istri. Jika ada anak, anaknya juga bergantung. Di sini saya sebagai hakim dalam memutuskan perkara mafkud memperhatikan kondisi lingkungan serta kejiwaan mafkud sebelum hilang serta orang-orang yang ditinggalkan tersebut, sehingga dalam memutuskan perkaranya benar-benar berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. Dan yang lebih relevan menurut saya dan sesuai zaman kemajuan teknologi sekarang, pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya lebih relevan, karena pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya itu tingkat kesalah dugaannya atau spekulasi bisa sangat diminimalisirkan dengan kemajuan teknologi masa kini. Dan saya memandang akan lebih mendatangkan kemaslahatan dengan keakuratan keputusan, sehingga memperkecil keputusan yang bersifat spekulatif. Jadi saya sebagai hakim akan menggunakan mazhab Imam Syafi'i yang menurut saya lebih adil atau relevan dengan perkembangan teknologi masa kini yang kabar bisa ditemukan lewat media sosial dan lain-lain. Dan dalam pemutusan hakim selanjutnya yaitu sesuai dengan alur mazhab Imam Syafi'i tadi, yaitu jika si Udin datang pada melati yang posisinya sudah menikah dengan Parjo, maka pernikahan Bajo tadi harus difasak atau batal, yang kemudian kita memberikan pilihan kepada si Udin. Jika posisi pernikahan si Barjo dan Melati sudah setahun, maka otomatis secara logika hal ini tuh sudah melakukan hubungan suami istri. Maka pilihan yang tepat untuk Udin yaitu apakah kamu tetap mengambil istrimu atau mengambil mahar yang engkau serahkan pada akad sebelumnya. Dan jika si Udin memilih bahwa ia akan mengambil istrinya, bahwa ia juga berhak atas istrinya, jadi ia diperbolehkan untuk mengambil istrinya. Dan jika ia memilih mengambil maharnya, berarti ia akan bercerai, status cerai dengan istrinya. Contoh maslahah mulghah itu contohnya pada kasus pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris. Walaupun pada awalnya kelihatan ini memberikan kesamaan atau kemaslahatan bagi keduanya, namun pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah perintahkan kamu mengenai pembagian harta waris pada anak-anak kamu, lalu bagian seorang anak laki-laki itu menyamai bagian dua orang anak perempuan. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 11. Pada ayat ini Allah telah menetapkan bahwa dalam pembagian harta waris, lelaki itu mestilah memperoleh bagian yang lebih daripada perempuan, bandingannya itu dengan nisbah 2:1. Oleh itu pembagian secara sama rata antara laki-laki dan perempuan adalah terbatal. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagian itu dirubah, bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan itu mendapat bagian sama dalam harta warisan. Dan penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan maslahah mulghah. Dan contoh selanjutnya yaitu tidak boleh emansipasi wanita, menyetarakan wanita dan laki-laki dalam beberapa hal. Contoh sebelumnya juga termasuk dalam hal ini. Contoh kasus selanjutnya yaitu seperti laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu dan wanita harus begitu juga. Hal ini termasuk maslahah mulghah. Menurut otak baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Dan kasus selanjutnya yaitu lebih-lebihan dalam beragama, khususnya dalam beribadah. Kondisi ini menyampingkan kehidupan dunia, misalnya tidak berumah tangga, karena beranggapan dengan berumah tangga ia dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan
dengan tidak berumah tangga, ia mampu beribadah sepanjang hari dan malam tanpa istirahat. Secara akal ini memang diterima, namun bertentangan dengan kehendak syarak yang menyatakan tidak ada kerohiban di dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW itu memuji dan menyanjungnya. Beliau itu bersabda, tetapi aku pun sholat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Dan dari sini, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka tidak mengikuti jalanku. Mengapa hal ini atau maslahah mulwa ini tetap disebut maslahah, padahal statusnya itu bertentangan dengan syariat? Kalau kita meninjau apa pengertian maslahah mulwa sendiri, itu maslahah yang tidak diperakui oleh syarak melalui nas-nas secara langsung. Dengan kata lain, maslahahnya itu tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Maka mengapa masih disebut maslahah? Karena pada konteks ini, pada dasarnya maslahah bisa dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Ia masih mempunyai kemaslahatan, namun konteks maslahah pada mulgha ini dianggap baik oleh akal tapi tidak diperhatikan oleh syarak, dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Jadi di sini berarti akal menganggap baik dan telah sejalan dengan akal atau tujuan syarak, namun ternyata syarak itu menetapkan hukumnya yang berbeda dengan apa yang dituntut maslahah itu. Dan pada kesempatan ini ulama untuk tidak menggunakan maslahah al-mulgha dalam berijtihad tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pemahaman dari saya atau kata-kata yang keliru atau hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.